Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Zara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konstitusi di Indonesia, mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu membentuk. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan yaitu susunan organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan, baik fungsi dan wewenangnya. Suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Kedudukan konstitusi. Pada masa negara feodal monarki atau oligarki sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki ke negara nasional demokrasi sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Pada masa negara demokrasi, senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tata kehidupan baru. Tujuan konstitusi untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Fungsi konstitusi secara umum berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan, berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang, serta berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Yang ketiga, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Sifat dan bentuk konstitusi. Dalam teori ilmu hukum, konstitusi dikenal memiliki sifat yang fleksibel atau rigid, kemudian berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi fleksibel dan rigid. Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstitusi rigid, yaitu konstitusi yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945
sebelum perubahan atau sedang mengalami perubahan. Namun tidak bisa karena kaku. Terus bentuknya konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu konstitusi yang tertuang dalam dokumen formal. Rata-rata semua negara di dunia memakai konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Misalnya negara di New Zealand, Israel, dan Inggris. Namun, Sarjana Tata Hukum Negara Inggris menyatakan bahwa semua konstitusi di negara manapun atau di dunia itu konstitusinya tertulis. Jadi konstitusi tidak tertulis seperti Inggris itu salah, karena Inggris juga terdapat konstitusi tertulis, yaitu terdapat dalam undang-undang atau statute law. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan, jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengungkapkan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. 3 jenis kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, yang memiliki fungsi sebagai legislatif sebagai membuat peraturan perundangan, eksekutif melaksanakan peraturan perundangan, yudikatif sebagai kehakiman atau juga bisa pengawas. Lembaga legislatif itu DPR, MPR, terus kalau eksekutif itu presiden dan wakil presiden. Kalau yudikatif itu seperti MK, KY. Bagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia sampai sekarang? Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang 1945 dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 2 konstitusi lain, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Konstitusi Indonesia merupakan konstitusi negara kesatuan di mana kedaulatan ada di pemerintah pusat, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan hanya memiliki satu lembaga legislatif tunggal, yaitu DPR, sebagai pembentuk undang-undang. Konstitusi tertulis di samping karena tertulis juga lebih karena memiliki bentuk hukum dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara dan dalam pemilihan lembaga legislatif. Konstitusi yang menganut soft bicameral mengingat wewenang DPD sebagai kamar kedua lebih lemah jika dibanding DPR sebagai kamar pertama. Konstitusi presidensial berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima, konstitusi yang menganut administratif law, karena di bawah Mahkamah Agung dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.